Nah, udah. Oke. Aku sebelumnya mau nanya dulu. Kalian itu pada pengen masuk jurusan sama kuliah mana sih? Kalau boleh tahu, coba dong apa namanya chat gitu, nanti siapa kan kita aminin bareng-bareng gitu. Oke? FHUI, amin. Teknik kimia ITS ya, psikologi UGM, kedokteran UGM. Udah 2 tuh. Ntar lagi jadi temen di maba bareng-bareng. Farmasi Unpad, statistika Unpad, FH Unri. Unri tuh di mana ya? Riau ya? FK Unpad, sistem informasi. Sama dong nanti sama gue. Sistem informasi, psikologi UNS. Oke. Banyak ya. Aku doain semuanya keterima nanti pas lagi di UTBK atau di SNM mungkin siapa tahu dapet kan gacanya LTMPT. Kalau nggak dapat di Mandiri, semoga di jalan yang paling tepat buat kalian lah, itu intinya. Nah, kita ngapain dulu ya? Ada ya perkenalan, gue udah perkenalan belum sih? Nah, kita pakai PPT aja, biar perkenalannya lebih asik gitu. Supaya ini, mohon maaf, PPT-nya nggak bagus-bagus banget. Gue nggak bisa bikin PPT, karena kalau lo tahu kalau tahu apa namanya, tahu Kak Ca itu teman aku. Nah, dia itu yang biasanya ngurusin PPT aku. Nah, tapi karena nggak ada dia lagi mau ujian, dia di FKG Unpad, by the way, dia lagi pengen ujian UAS anatomi, tolong doain ya guys. Semoga UAS-nya lancar, UAS dia lancar. Oke. Nih, ini sekarang aku lagi mau, apa sih ini namanya? Share screen. Kenapa? Nggak bisa gitu ngomong share screen doang. Oke, share screen option. Gimana nih caranya? Nih, kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak share screen-nya? Oke, semoga kelihatan ya guys. Oke, kelihatan. Jadi ini Canva, tolong ya guys, maaf. Nah, iya. Halo semuanya, sebelumnya ada yang udah kenal sama gue belum? Nah, gue melihat pas lagi di Zoom-nya, gue ngelihat ada beberapa yang pernah ikut di tutorial. Gue inget sama Zoom lo pada. Oh ya, buat yang nggak tahu, gue di sini gue ngomong gue lo aja biar asik gitu, biar kan kita juga sebaya. Nah, sebelum gue masuk ke perkenalan and other stuff, gue pengen ngasih tahu ke kalian kalau nanti di akhir video gue bakal ngumumin satu orang pemenang yang bakal ngedapetin apa jatuhnya namanya, bakal ngedapetin e-money senilai 25.000 dari gue. Nah, gimana sih cara bisa dapat giveaway-nya? Caranya itu gampang banget. Caranya, kamu harus aktif pas lagi Zoom ini. Mau ngomong boleh, mau di chat juga boleh. Jadi sebenarnya semuanya itu tergantung kalian aja. Tapi yang penting aktif. Oke? Oke, udah. Itu aja. Nah, jadi perkenalkan nama gue El. Kayak seperti tulisannya, gue L, tapi gue bukan LL dulu, oke? Bukan L Nanda juga, L apa, kita semua nggak tahu. Gue kayak kebanyakan TikTok, cuman kayak nama gue L, statusnya ya masih gini-gini aja. Statusnya gue sekarang masih jadi mahasiswa sistem informasi di di kampus Depok, tapi bukan UI guys, sebelahnya, saudaranya, Gunadarma. Terus abis itu jurusannya Cibubur Depok, karena rumah gue di Cibubur, kuliah gue di Depok, jadi gue ngambilnya selalu jurusan Cibubur Depok. Karena kalau gue ngambilnya Cibubur Ancol, itu namanya gue pengen ke Dufan, bukan mau kuliah. Agak lawak ya, maaf ya guys, biar
tegang banget. Oke, kita masuk ke apa namanya? Ini apa sih? Jatuhnya namanya materi. Anjay. Kan gini. Sebenarnya dapat nilai PK gede di UTBK tuh susah nggak sih? Ayo guys, jawab guys. Susah nggak sih guys? Susah nggak? Susah nggak? Sebenarnya susah-susah enggak sih kalau kalian apa namanya, kalau kalian tahu teknik-tekniknya, tahu cara belajarnya, aku sih yakin kalian bisa-bisa aja, karena kayak apalagi seorang kalian gitu udah dapat banyak hal dari internet, bahkan sebagian kalian ada yang les, sekolah juga kan kalian semuanya. Jadi sih aku ngerasanya kalau kalian bisa gitu guys, buat ngedapetin nilai PK yang gede. Tuh. Oke, kita lanjut. Nih, ini adalah cara gue bisa ngedapetin 800 plus di PK. Kalau kalian mau tahu, nilai PK gue itu kemarinan alhamdulillah dapat 827 seingat gue. Tapi buat nilai keseluruhannya nih buat kalian kalau kepo. Jadi nilai keseluruhan gue itu 666, kayak angka setan, tapi lumayan kan ya 666 gitu. Nah, alhamdulillahnya PK-nya dapat 800 dan semoga ini cara aku yang ini bisa kalian terapin. Nah, ini caranya. Sebenarnya caranya kalau kalian lihat agak klise sih, agak kayak semua orang udah ngomong kayak gitu. Tapi di sini aku akan memberikan penjelasan menurut aku. Nih, cari waktu yang tepat untuk segala hal. Itu yang pertama ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena maksudnya segala hal itu apa sih, Kak? Segala hal itu maksud aku kayak gini. BTW nanti ada sesi tanya jawab ya di akhir. Jadi kalau ada pertanyaan dicatat dulu aja, nanti ditanyain di akhir setelah ini sebelum kita masuk ke soal-soal. Oke. Nah, sebenarnya gimana sih belajarnya? Kenapa harus cari waktu yang tepat untuk segala hal? Maksudnya untuk segala hal, aku di sini di bidang belajar kita ya. Misal kan di belajar itu kalau PK atau saintek atau ekonomi gitu, itu kalian butuh dua. Latihan soal yang hitung-hitung sama yang ngafal-ngafalin. Nah, kalau aku itu biasanya dulu kalau ngafal-ngafalin pagi kalau lagi niat jam 4 pagi, jam 3 pagi, kalau niat ingat, kalau niat tolong di garis bawahi kalau niat. Kalau nggak niat ya kalau apa namanya pas bangun aja gitu, pas bangun aja tuh baru aku baru aku kayak aku bangun tidur main HP, main TikTok bentar, terus habis itu kayak oke, apalin bentar-bentar doang tuh. Kalau ngapalin pagi tuh cepet banget gak tau kenapa kalau di aku ya. Nah, nanti malamnya jam 9 sampai jam 12 itu aku latihan soal kayak PK atau apa, tuh langsung bisa nih, ini yang gue apalin tadi pagi gitu. Nah, terus abis itu belajar ngelihat mood, bukan berdasarkan mood. Maksud aku apa sih? Jadi aku tuh dulu sering sih sebenarnya belajar kayak setiap hari pasti ada aja gitu kan yang aku pelajarin walaupun dikit, tapi aku belajar gitu. Ngelihat moodnya gimana sih? Maksud aku ngelihat mood itu kalau kalian emang lagi mood, ya kalau aku dulu tuh kalau aku lagi mood aku bikin kayak materi-materi gitu guys, kayak apa sih biasanya bahasanya tuh catatan atau bikin diulang lagi materinya dari A sampai Z gitu. Tapi kalau aku lagi males, paling hari itu juga aku cuman latihan soal. Kalau males kuadrat, terus habis itu dikali sama males kubik, dikali sama males pangkat 4 gitu, aku cuman ngerjain soal paling 5, 4. Terus itu juga salah yang gampang-gampang, yang penting aku belajar doang itu. Intinya aku belajar doang gitu. Nah, kerjain soal yang paling EZ dulu. Maksud aku soal EZ tuh kayak gimana sih? Soal EZ tuh yang kayak kalian kayak gue udah tahu nih caranya. Gue bakal ngerjain dari sini dulu gitu. Nah, dapat soalnya dari mana sih? Biasanya aku personally aku nggak punya buku UTBK yang kayak yang famous itu loh, yang 2 itu, yang tahu kan lo yang 2 itu loh. Nah, iya. Nah,
gue itu biasanya pakai soal-soal yang ada di internet. Misal soal SBM 2017 atau soal UTBK 2020, soal UTBK 2021. Nah, itu yang gue pelajarin. Jadi kayak sebenarnya dengan modal 0.000 lo udah bisa nguasain semua soal, karena walaupun lo nggak punya buku, di buku itu pasti soalnya nggak jauh-jauh juga yang dari yang di web gitu. Nah, nanti kalau dari web kan ada soal SBM gitu-gitu kan, itu kan soalnya kalau bagi gue dulu tuh itu lumayan gitu kan. Kalau pertama kali belajar langsung kayak, dikasih soal SBM, nggak nafas ngerjainnya. Jangan yang kayak gitu guys, cari dulu yang kayak gampang. Cari aja kayak latihan UTBK. Nggak usah di website, juga di Twitter banyak. Ini bahkan soal yang bakal kita kerjain itu dari Twitter. Tapi gue lupa Twitternya mana. Nanti kalau kalian tahu, tulis aja ya di bawah. Jadi dikerjain dulu dari yang EZ ke yang gampang. Oke? Nah, tuh kan. Nih, aku kebanyakan beli buku malah males. Iya, itu dia. Kalau kebanyakan buku tuh kayak males sama ngeluarin duitnya banyak. Kayak, dulu gue pelit. Jadi gue nggak mau ngeluarin duit. Gitu. Nah, terus abis itu, kita kalau gue ngedata materi dulu apa yang belum gue ngerti. Nah, ini tuh buat ngedata materi yang belum ngerti, buat lo semua, lo semua bahas sampai H-2 UTBK. Kenapa cuma sampai H-2? Karena habis H-2 lo fokusin aja sama apa yang udah lo bisa. Jangan lo fokus sama apa yang lo nggak bisa. Karena kalau kayak gitu biasanya buyar pas lagi UTBK-nya karena terlalu banyak yang harus lo ingat sebelum UTBK. Gitu. Jadi kayak kayak sampai sekarang kan bulan Desember ya. UTBK paling April, Februari, Maret, April. Sampai Februari tuh lu abisin aja tuh, kan abis itu lu sholat gitu. Nah, kayak waktu itu tuh dulu gue materi yang belum gue ngerti ada peluang, terus ada peluang, gue benci banget peluang. Terus habis itu ada yang permutasi, dan yang C itu yang satunya lagi sampai gue ngapal kalau di namanya. Itu benar-benar gue angkat tangan. Alhamdulillah pas lagi UTBK gue juga nggak dapet tuh soal peluang. Jadi kayak alhamdulillah gitu kan, panik banget dapet peluang. Pas lagi benar-benar tuh hamin 2 bulan itu yang lain masih alhamdulillah masih agak kekejar sama gue materinya. Cuma pas lagi peluang tuh kayak ya udah deh, ikhlasin aja kok ada soal peluang gitu. Nah, terus abis itu setelah kalian data materinya itu dibahas ya guys, dibahas, jangan lupa dibahas. Walaupun dikit yang penting kalian bahas. Nah, habis itu kita doa sama Tuhan Yang Maha Esa dan juga minta doa sama orang-orang sekitar kita. Gini, waktu itu aku kalau doa, aku selama dari kapan ya? Pokoknya itu aku baca surat Al-Waqiah setiap malam. Setiap habis sholat maghrib, kalau enggak pas lagi mau bobo. Yang penting aku baca satu surat Al-Waqiah setiap malam. Terus habis itu doanya yang panjang ya guys. Jangan kayak doa cuman, ya Allah aku pengen kuliah di Depok. Jangan, ingat di Depok tuh banyak kampusnya. Ingat, tujuin satu kampus lo, jurusannya juga itu. Gitu. Misal kayak, jangan, ya Allah aku pengen masuk UI gitu. Tapi kamu sebenarnya mau kedokteran, tapi nanti malah ke hukum karena kamu doanya masih nggak spesifik. Doa yang spesifik ya guys. Apapun agama kalian, coba doa menurut agama masing-masing dan terus spesifik, oke? Terus tapi kalau lagi kayak baca Quran atau ke gereja atau gitu, jangan cuman ditujuin buat UTBK aja. Jadi kayak banyak tuh kan yang suka puasa Senin Kamis tapi cuma gara-gara UTBK. Jangan kayak gitu guys, biar kalian dapat berkah UTBK-nya juga, dapat berkah berkahnya juga gitu. Nah, habis ini gue catat sih doa gue biar nggak lupa. Bener, sumpah dulu gue nyatet doa kayak doa panjang gitu, gue baca setiap malam. Nah, lanjut.
Oke, mindset, mindset, kenapa ya? Mindset lo semua harus ada di tempat yang benar. Kenapa sih maksudnya? Gimana? Karena kayak banyak banget dulu tuh teman-teman gue, teman les gue, teman sekolah gue, bahkan teman kuliah gue sekarang itu banyak banget yang selalu ngomong kayak, PK susah, gue nggak bakal bisa dapat nilai di atas 500 di PK. Bahkan sampai kayak gitu mereka ngomongnya. Aku kayak, jangan kayak gitu mikirnya, kayak mikirnya tuh oke, PK susah, PK emang susah, tapi kayak gimana pun juga, sesusah apapun juga, semua pasti ada solusinya. Dan semoga apa yang udah gue kerjain selama setahun di kelas 12 ini bisa ngebuahin hasil di nilai UTBK gue, dan di hasil UTBK gue dapat di kampus dan jurusan yang gue mau gitu. Jadi mindset ini penting banget. Walaupun ya, misal lo punya teman yang udah jago banget nih PK-nya gitu. Bahkan tuh gue nggak sedikit sih ngedenger kalau ada anak yang kayak gitu suka ngerendahin orang. Nah, kalau direndahin kayak gitu, kalian mikir aja kayak, ya udah berarti gue emang harus belajar lagi dan bakal ngejadiin hal yang paling wow gitu. Daripada kayak gimana maksudnya hal yang paling wow ya? Jadi kayak misal lo masih ngerti dikit-dikit nih, terus temen lo kayak, kalau nggak ngerti sih gini, ya udah lo kayak terima aja, tapi jangan yang kayak, iya lo kenapa sih kayak gini gitu, jangan, kayak ya udahlah gitu. Terus habis itu kalian belajar lagi, dan bahkan yang kayak gitu tuh pas lagi dapetnya bagus, itu tuh kayak benar-benar kayak omongan tetangga, omongan semuanya, tukang sayur, satpam rumah lo, semua kayak benar-benar kayak wow gitu. Jadi kayak jangan kebawa sama omongan orang, jangan bikin omongan orang itu masuk ke dalam pikiran lo. Oke, terus istirahat punya peran yang sangat penting. Kenapa gue ngomong kayak gini? Karena kemarinan tuh bulan apa ya, gue lihat Oktober deh kayak, sebelum gue hiatus itu, gue ngeliat kayak di Twitter tuh banyak banget orang yang berlomba-lomba buat buat belajar berjam-jam. Bahkan waktu itu tuh gue ngeliat ada yang di apa sih, aplikasinya tuh lupa lagi gue, aplikasinya agak toksik tuh, yang buat itu loh. Nah ya, Flip tuh bener-bener itu toxic banget aplikasi, cuma buat quantity doang. Nah itu tuh dia sampai 20 jam, 10 jam, 15 jam. Sedangkan gue aja kayak, kalau gue dipikir-pikir dulu 2 jam aja udah pusing, gila. 21 jam, itu pantatnya nggak tepos sama. Gila gak sih? Nah, gue ngerasa kalau kayak gitu, istirahat itu penting banget. Kenapa? Karena mau lo belajar terus-terusan, itu tuh sebenarnya nanti kelihatannya pas lagi udah adaptasinya, guys. Karena kayak quality over quantity aja. Karena banyak banget yang belajar cuma 1 jam, 2 jam, tapi nilainya lebih gede dari yang belajarnya 21 jam. Kenapa? Karena kayak lo lebih work smart daripada work hard gitu. Work smart itu nggak sesusah itu sebenarnya gitu. Ya kan? Tuh, kalau nggak salah dia pop sampai ada mimisan. Itu dia. Aku kayak, jangan ya guys, jangan kayak gitu. Kayak kalau emang udah butuh istirahat, istirahat aja gitu. Jangan di-push banget dirinya, karena gimana pun juga kan lo punya kehidupan. Hidup lo nggak cuma buat UTBK. Tujuan utama hidup lo bukan UTBK, tapi mungkin tujuan lo tahun depan UTBK. Jadi kayak apa namanya, mau gimana pun juga lo tetap harus live your life gitu. Oke? Spill. Banyak tahu, kalau di spill kebanyakan nanti, nggak cuma satu orang doang. Waktu itu tuh ada banyak kayak bercabang gitu loh. Sering banget setiap hari ada di itu, bahkan sampai gue ngomong deh kayak, kalian butuh istirahat gitu. Jadi ya, kalau nggak, kalian pakai cara itu, Pomodoro teknik. Gue dulu pakai itu. Karena kayak happy, walaupun jatuhnya belajar 20 menit, istirahatnya 2 jam gitu. Oke guys, sebentar. Azan dulu, oke? Bentar ya.
Di tempat aku udah selesai guys azannya. Oke. Kocak banget. Pomodoro apa Podomoro? Pomodoro. Podomoro malah perusahaan. Podomoro ke perusahaan gak sih? Pomodoro. Istirahat 10 menit ya, bukan setahun. Oke. Gini guys. Apa sih Pomodoro teknik itu? Pomodoro teknik itu kayak kalau biasanya tuh orang Pomodoro tekniknya 20 menit belajar, 5 menit istirahat gitu. Nggak yang 5 menit belajar, 5 hari istirahat, nggak gitu. Kocak banget. Jadi gini, misal 20 menit belajar, 5 menit istirahat selama 4 kali. Terus habis 4 kali baru istirahatnya yang 30 menit kayak gitu. Itu tuh biasanya bisa ningkatin apa sih kayak kemauan otak lu buat belajar. Jadi kayak otak lu kan butuh refresh gitu kan. Kalau enggak nanti bakal seneng sendiri kalau ngelebihin itu. Soalnya kamu UTBK di Indo. Aduh, mohon maaf ya guys. Aku bacain dulu nih. Nah, iya. Jadi gimana nih? Tadi siapa yang nanya Pomodoro ya? Gitu guys. Pomodoro itu kayak kalian ngasih waktu istirahat setiap beberapa menit. Oke? Nah, kalau ada cari teman yang sekiranya bisa jadi teman seperjuangan. Sumpah ini itu susah banget. Gue punya teman banyak gitu kan. Cuman di sini ada teman gue juga si Yasmin. Hai Yasmin. Apa namanya? Cari teman yang benar-benar seperjuangan gitu. Tapi dengan adanya teman seperjuangan bukan berarti kalian harus rely on apa namanya semua hal kerja gitu loh. Jadi kayak ayo kita belajar harus bareng. Enggak, belajar sendiri-sendiri gitu guys. Takut malah jadi saingan. Iya sih. Iya sih, saingan di antara teman seperjuangan itu susah banget. Makanya gue di sini bilang kalau ada, karena kayak beberapa teman gue juga gue ngerasa kayak gitu, kayak dia kok jadi malah ngejadiin gue saingan gitu. Padahal ya udah nggak sih guys gitu. Nah, kadang tuh anak Twitter suka bikin kayak apa namanya grup yang kayak katanya buat sampai UTBK gitu. Tapi kemarin gue tanya kata kalian nggak efektif karena pas lagi tahun gue juga nggak efektif guys gitu. Jadi kalian emang benar-benar harus nyari sendiri, tapi jangan ngabisin waktu cuma buat nyari temen doang karena kayak kalau ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya berarti lo harus independen, harus tinggiin diri sendiri, independent woman. Oke? Oke, gitu. Jadi ya lo kalau ada alhamdulillah pertahanin, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Di Twitter kan banyak temennya, kalian taruh aja tuh apa namanya ID kalian di Twitter, ID kali username Twitter kalian di komen. Jadi siapa tahu nanti kan ada teman-teman dari teman-teman gitu. Tabel. Nih kenapa nih Selena Gomez ini? Keren sih, tapi masalahnya nafsu untuk main IG tuh gede banget. Dulu kalau lo mau tahu gue nggak main IG sih dulu pas lagi kelas 12. Tapi sebenarnya ya nggak penting gitu loh. Setelah gue pikir-pikir kenapa gue harus nggak main IG, karena kayak gue tidak live my life kalau gue nggak main IG. Jadi ya kayak gitu guys. Kita lanjut dulu ke ini si bapak botak nih. Ini biasanya karena terlalu banyak belajar, terlalu lama belajar. Ini jadi bapak-bapak botak pitek nih butuh wadoyok itu. Nah, setelah lo tahu apa sih namanya cara-cara gue belajar, yeay, tepuk tangan ya. Saintis semua bapak separuh. Kayak semua botak anjir, gimana gue gak bisa baca. Oke. Nih sumber belajar gue dari sini nih. Nih ayo cepat bapak botak kita kasih tahu sumber belajar kita. 4 sumber belajar gue. 4. Ini UTBK ya. Kalau UTBK 4, kalau yang lain berarti 3. Karena gue UTBK pakai Zenius. Apa sih maksudnya? Kalau PK 4,
yang lain 3 gitu. Karena gue PK belajar dari Zenius, yang lain enggak. Karena apa ya dulu ya? Karena waktu itu tuh udah, kenapa ya? Kayaknya kalau salah langganan gue habis deh. Pas lagi selesai PK. Jadi kayak ya udah PK aja yang gue pakai Zenius. Oke. Pertama kita bahas dulu Zenius. Gue pakai Zenius buat apa? Zenius tuh gue waktu itu pakai bukan TO-nya guys, gue Zenius waktu itu. Gue pakai video-videonya, video yang TBK, TPS, PK. Itu gue tonton tuh semuanya. Mana ya? Gue sampai masih ada catatannya dah. Catatannya tuh ada ini yang laptop gue soalnya jadi kayak panjang banget. Nih, lihat ya. Ini catatan gue. Ini nggak kelihatan. Bentar. Kita matiin dulu nih si tutorial L-nya. Ini gimana ya caranya ya? Bentar. Kocak banget. Ya udah guys, maaf ya nggak bisa. Pokoknya ini catatan gue. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Terus ini tuh ada catatan dari Kasabda. Kasabda kalau nonton, tolong dong. Aku juga pengen masuk Zenius. Nih, lihat kan? Gitu. Serem banget. Nah, terus abis itu tuh aku tontonin, aku kerjain semua soalnya, karena itu soalnya dari yang easy peasy gitu ke yang susah. Jadi kayak aku suka soalnya. Terus Kasabda juga, Kasabda mau semua penjelasan lo jelas banget. Gue seneng banget bisa belajar di bawah lo. Tuh. Jadi lo semua kalau mau langganan, itu mending Zenius. Zenius tuh worth it banget. Karena kayak gue nggak terlalu suka yang terlalu animasi sih. Nggak tahu sih, kan tergantung orang ya. Kalau gue tuh nggak terlalu suka yang animasi. Semua gitu. Bentar. Ya, kayak gitu guys. Kalau Zenius, pokoknya intinya gue tonton semuanya, gue kerjain semua soalnya. Udah, itu doang intinya. Ya, intinya. Kata Abda, kalau nonton tolong ya. Nah, Kak, kalau nonton Zen itu yang perlu dicatat yang mana aja? Rumus-rumusnya apa soal sekalian? Kalau aku dulu, mana ya catatan aku? Soalnya ada kayak catatan otak gue gitu ya, jadi penuh banget. Nah, saya cari dulu. Gimana dulu cara gue nyatet ya? Gue nyatet dulu pakai pulpen. Karena kalau gue nyatet pakai batang doang kagak bisa. Karena kagak bisa. Nah, ya nggak bisa aja kalau lu pakai batang doang aja. Jadi pakai pulpen. Gue nulis caranya, terus habis itu pokoknya yang penting-penting dah caranya, terus habis itu syarat-syaratnya gitu-gitu guys. Oke. Tapi mahal. Dulu tuh gue ngerjain PK itu gara-gara Zenius tuh dulu tahun 2020 tuh gak bayar. Sama sekali gak bayar. Bener-bener gak bayar, gratis anjir dulu. Sekarang lumayan, tapi sebenarnya dengan harga segitu tuh worth it banget. Gila. Kalau dari kayak apa sih namanya kayak platform-platform lain, bagi gue Zenius itu worth it gitu. Tapi kan nggak semua orang suka kayak gue yang cuma papan tulis biasa gitu. Kan kalau animasi ada ruang guru. Dulu gue sempat ruang guru juga, sempat Pahamipai juga gitu. Tapi gue emang klopnya ya di Zenius. Nah, Kak, materi PK di Zenius lengkap. Kak, belajar dari yang rekomendasi UTBK bukan TPS. Hah, maksudnya gimana tuh? Kak, asal di Zenius langsung di deliberate practice atau yang per bab gitu? Sumpah gue lupa ya. Cuman dulu tuh Zenius nggak yang kayak gitu yang kita download gitu. Jatuhnya yang kayak ada di Twitter soalnya ada di Twitter di mana-mana tuh. Nah iya gue pakai yang itu. Nih, terus habis itu apa lagi nih? Tapi ada beberapa episode doang, Kak. Iya, tapi itu penting gitu loh, dia udah ngomongin yang semuanya gitu, semuanya udah diomongin sama dia. Jadi kayak waktu lu segitu tuh udah cukup banget bagi gue. Nih, yang lain yang Zen bareng-bareng, kita Zoom nih secara berasa bareng tuh, tahun banget lagi nyari teman belajar tuh, boleh. Kalau belajar mapel Saintek, worth it nggak sih Kak pakai Zenius? Aku sebenarnya nggak belajar Saintek pakai Zenius guys. Aku terus terang aja. Aku belajar TPS pakai Zenius. Karena itu udah bayar waktu itu, terus aku belum punya m-banking buat bayar. Jadi ya udah. Tuh.
Tapi yang itu nggak ada jawabannya ya Kak di Zenius kesebar di Twitter. Sebenarnya ada kalau di kayak, tapi sering gitu tau kalau di Twitter tuh sering kayak apa sih, kayak cari aja pembahasan Zenius yang ini biasanya kayak udah dikasih gitu sama orang-orang yang pinter banget, biasanya dikerjain. Dulu gue kayak gitu tuh. Kalau demot pas belajar biasanya demot apa aja. Kasih tau dong, demot apa demot? Demot apa guys? Cepet dong, gue kepo nih. Lemot kayaknya Kak. Oh, lemot. Oh, demotivasi. Dari demot. Gue kira tuh demot kayak lemot, tau gak sih? Iya bener, gue mikirnya juga kayak lo tuh si Seha ya tadi yang ngomong. Nah, itu kalau itu bentar ya guys, itu pakai di Q&A di akhir aja biar kayak satu jalan aja Q&A. Berasa itu gue selebgram. Oke. Ini gue asik sendiri. Oke, gue nggak mau bohong. Dulu gue les. Gue di Inten Pride gitu. Yang gurunya semuanya Batak. Enggak semuanya sebenarnya, cuman kayak terkenalnya Batak dengan soal-soal yang susah. Buten. Cabang Cibubur, karena kan gue jurusan Cibubur Depok. Nah, gue yang di sini nggak ngomong kalau kalian harus Inten juga, kalian harus les juga, enggak. Karena sebenarnya kalau yang aku lihat ya, aku survei. Ini beneran ini, sumpah, ini gue nggak ngomong kayak gimana-gimana, ini beneran, gitu kan. Yang aku survei itu kalau apa namanya les sama gue itu sebenarnya sama aja, bener-bener sama aja. Kenapa bisa ngomong kayak gitu? Karena soal Inten, soal GO, terus malu bisa cari di website, benar-benar. Terus habis itu buat belajarnya gimana Kak? Di Twitter banyak kok yang bikin kelas, ada Bersinar Project, ada Ajak Gerak, ada pjj.id gitu, ada gue, narsis dulu. Nah ya, ada gue, terus habis itu ada Tiara Ambis gitu kan. Terus habis itu ada Kak Yasmin, ada Kak Keisha, banyak gitu. Nah, makanya sebenarnya kalau lo emang nggak les, itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus lo sedihin gitu, karena lo udah dapat akses ke semua hal, oke? Insecure banget sama lihat orang yang les di Inten. Sumpah ya, lo mau tahu nggak sih anak di Inten tuh kadang suka nyontek juga. Jadi kayak nggak semuanya kayak yang wow gitu, nggak. Lihat gue, oke? Gue nggak pernah ngerjain progres, oke? Inten mahal banget. Nah iya, makanya jadi kayak sebenarnya yang harusnya flexing itu anak yang nggak les. Karena apa? Karena anak yang nggak les bisa belajar apa yang di lesin, dipelajarin, tapi nggak ngeluarin biaya. Ngerti nggak sih? Jadi kayak keren. Tahu teman-teman gue banyak yang lolos UTBK, mereka nggak les. Jadi kayak gue sendiri salut banget sama mereka. Bisa kayak gitu. Bahkan lo tau Jerome kan? Jerome nggak les, dia bisa ke Jepang. Jadi kayak stop insecure, be bersyukur, oke? Ingat, Jerome bisa tanpa les. Jerome bisa tanpa les. Oh bisa. Oke. Oke, lanjut. Ini logo apa nih? Gak kelihatan kan? Lu juga nggak tahu. Gue juga nggak tahu, ini kayak jaring ubur-ubur. Tapi ini tuh website guys. Yang gue kasih tahu kalau gue tuh belajar di soal-soal website. Gue belajar di pembahasan website, belajar di YouTube juga. Di YouTube tuh ada siapa ya namanya? Pak Frans ya. Terus habis itu ada yang agak suka ngelawak tuh, siapa sih yang suka ngelawak? Ada yang suka ngelawak, bukan Pak Frans, satu lagi dah. Yang suka ngomong cinta. Nah kan bener. Kak Faiz. Iya Kak Faiz guys, bener Kak Faiz. Itu gue cuma inget cintanya. Kadang kayak kalau gue lagi bete, gue gak mau nonton videonya karena kayak anjir ngawak mulu dibaca gitu. Tapi asik banget belajarnya. Terus habis itu gue belajar di Twitter. Twitter itu sebenarnya tempat gue belajar dulu tuh, tempat gue belajar. Dulu tuh gue adalah murid Bersinar Project. Gue cinta banget sama Bersinar Project. Terus habis itu gue waktu itu gue tuh waktu angkatan gue tuh nggak terlalu banyak yang ngajar gitu, jarang banget, gak tau jarang banget apa gue nggak pernah lihat gitu, tapi kayak dikit, jadi gue cuma ikut Bersinar Project doang. Tapi kan kalau sekarang banyak, jadi kayak kalau lo nggak serak sama yang ini, lo bisa kesini. Kalau lo serak sama yang ini, udah lo stop aja di situ. Terus tapi tetap nyari yang lain, referensi lain gitu. Oke.
Oke, sebelum kita lanjut ke soal, kita tanya-tanya jawab dulu dong. Berapa menit ya kita tanya-tanya jawab? Di jam 8 lah ya. Tergantung lah soalnya ada berapa deh. Oke. Kak, please share pengalaman 1 semester. Lo tau nggak, gue baru selesai UTS, jadi gue belum 1 semester. Masih setengah semester. Gue anak sistem informasi, guys. Guru MTK kalau cringe itu asik. Ih, bener, sumpah. Tadi mana ya? Lu nggak pada mau nanya gitu? Tanya dong. Maksa nih. Tanya dong, siapapun tanya gue. Tadi siapa sih yang nanya ya? Tadi ada yang tanya dah. KL dulu belajar saintek dari sumber mana? Kata Al. Wih, Al, kita bentar lagi harus nyari dulu nih, biar jadi AL dulu ya. Nah, gue waktu itu belajar saintek itu di Intan. Nggak bohong, sumpah. Di Intan, di Twitter, sama di web. Ada lagi nggak yang nanya? Oh, ada yang nanya. Oke, Kak, nulis materi PK, lihat di mana ya? Aku ngelihatnya di Twitter. Aku kayak cari materi PK gitu. Nanti ketemu tuh semuanya. Sama-sama ada nggak sih ya di sini? Ini juga waktu itu nulis gitu buat semuanya, buat semua hal. Dulu buku gue juga nih, buku gede, buku besar. Anjay, buku dong besar. Tuh ada materi-materinya, gue tulis gitu, gue catat materinya. Oh. Kak, cara bagi waktu. Aku susah banget lepas dari HP buat main. Tunggu dulu, bentar. Tunggu tadi list materi-materi kita udah. Kak, pilihan 2 jurusannya apa? Ini waktu TBK ya. Waktu TBK tuh gue yang pertama sistem informasi, yang kedua yang komputer. Pokoknya IT semua dah. Pas lagi masuk udah bingung dah mau ngoding-ngodingnya. Tapi gue pokoknya IT semua. Bahasa gue agak depok ya. Kak, cara bagi waktu gimana ya? Aku susah banget buat ngelepas dari HP buat main gitu. Gue tuh dulu juga kayak gitu. Makanya gue delete Instagram dulu. Gue bener-bener delete Instagram, delete line, delete IG. Kan dulu toxic banget. Jangan kayak gitu ya guys, jangan kayak gitu juga. Karena kayak kalian tetap harus butuh teman dan sosialisasi, relasi, dan semuanya. Gitu. Kalau bagi gue ya, kalau nggak minta nyokap lu buat nyita. Kalau nggak ya emang harus itu loh, mindset diri sendiri gitu. Kayak gue harus belajar dulu nih. Misal, kalau pakai Pomodoro itu yang 20 menit belajar, 5 menit main HP. 20 menit belajar, 5 menit main HP. Jadi kayak diri lu nggak sedih-sedih banget ke main HP. Karena masih ada waktu. Kak, mau nanya, poin pertama yang ngapalin PK pas pagi itu apa? Ngapalin PK pas pagi, gue tuh waktu itu kayak ngapalin fungsi kuadrat. Kalau definite positif itu A-nya lebih kecil dari 0, B-nya lebih kecil dari 0, gitu-gitu guys. Jadi kayak yang poin-poin penting aja. Kak, roadmap belajar PK, mulai dari materi apa? Kalau boleh jujur, aku pakai itu, Zenius. Zenius dari yang pertama, yang udah diurutin di Zenius itu aku pakein. Jadi kayak buat ngeliat road trip belajar aku PK itu ada di Zenius. Tuh. Oh ya, BTW sebelum ini ada tulisannya deh, nggak usah ngomong BTW lagi. Kak, untuk anak IPS ada tips ngerjain PK nggak? Soalnya jarang lihat angka. Gini, kalau jarang lihat angka tuh berarti ya emang harus latihan, sering latihan gitu kan guys. Sering latihan. Ada yang ngomong? Oh, belum. Ya kok gini. Sering latihan, terus habis itu sering belajar juga, dan walaupun lo anak IPS, lo pasti bisa hitung-hitungan juga, karena gimana pun juga ini tuh sebenarnya soalnya kayak dari SMP, tapi cuma ditambahin aja gitu loh, lebih hot spicy seperti apa? Seperti chicken wing kali gitu. Kayak gimana cara konsisten tiap malam belajar latihan soal. Itu yang gue bilang, gue tuh belajar ngelihat mood. Kalau emang gue lagi moodnya bagus ya gue belajar dengan baik tuh, tapi kalau kagak moodnya kayak gitu kagak gue paksain. Cuman ya udah ngerjain aja gitu, kayak ngerjain 5 soal, 6 soal gitu-gitu aja. Jadi kayak yang penting lo ngerjain 1-2 soal, itu kayak penting 1-2 soal gitu. Kayak Pak Mifai aja dulu kan one day one soal kan angkatan gue. Jadi kayak one day one soal itu sebenarnya udah penting banget itu. TOKK di Inten naik turun nggak? Naik turun dong. Dulu gue tuh pernah ada di gue ranking 10 cabang, ranking 10 cabang, ranking 20 cabang gitu. Terus habis itu gue turun ke ranking 100.
terus gue naik lagi, ya kan. Kalau stagnan gak seru anjir, jadi kayak lo harus main jungkit-jungkit dalam hidup lo, jadi kayak naik turun gitu. Kan semua materi dipelajarin nggak? Enggak, gue nggak semua materi gue pelajarin yang kira-kira gue bisa gue pelajarin. Kayak kalau kayak peluang, permutasi gitu-gitu gue kayak aduh otak gue gak nyampe, jadi gue gak ngerjain gitu. Tapi semua materi yang lain gue cobain untuk gue ngerti gitu. Kayak yang tadi gue bilang, 2 bulan sebelum ujian itu gue list apa yang belum gue ngerti, terus habis itu gue bahas. Terus setelah 2 bulan mau TBK itu gue cuma latihan soal yang gue ngerti aja. Kak dulu kalau latihan soal PK minimal berapa sehari? 1. Sumpah, gue sering banget ngelatihan cuma satu soal. Yang penting satu soal. Kalau lo tanya sama teman-teman gue cuma satu soal. Itu kayak gue gue udah belajar banyak nih hari ini. Gue deserve untuk healing. Gue belajar cuma satu soal anjir. Tapi kayak gitu dulu gue. Kak bikin plan gitu nggak? Pokoknya sehari harus belajar beberapa jam. Enggak. Kenapa? Karena aku adalah penganut quality over quantity. Jadi kalau emang lagi nggak berkualitas, hidup gue dalam hari itu gue nggak belajar banyak. Jadi mau belajar cuma 5 menit juga nggak apa-apa. Gue nggak segitunya sih, gengs gitu. Nah, lanjut. Apa gini? Kak baru belajar UTBK sekarang, telat nggak sih? Enggak. Tidak. Nggak ada kata telat. Nggak ada kata telat. Banyak orang yang baru belajar pas lagi pengumuman SNM bisa. Jadi kalau sekarang kalian ini masih bisa banget, oke guys. Jadi santai aja, oke? Kak belajar tips ngerjain PK pakai pertanyaan PQ. Nanti ada soalnya, gue ngerjain pakai yang PQ juga. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke. Kak kapan ngadain kelas kimia sama Kak Caca? Jadi Kak Cacanya tuh sibuk, sumpah dia sibuk banget sumprit. Kemarin gue ngomong nggak ya kalau gue kayak ngomong deh kalau gue mau bikin kelas gitu. Gue udah ngomong sama dia suruh bikin Twitter. Susah banget disuruh bikin Twitter doang. Doain ya, abis UAS nanti gue ajak. Oke. Kak, aku bingung banget nih. Kayaknya aku alhamdulillah bisa improve ke sholat sunnah. Banyak puasa dan juga banyak zikir. Itu semua berawal dari yang sedikit-sedikit. Tapi when it comes to study, aku entah kayak nggak ada 5 menit nggak betah. Bingung banget. Nah itu guys, harus mulai dari sedikit-sedikit. Misal hari ini 5 menit, besok 10 menit. Kemarin tuh gue lihat di mana ya itu ya. Kayak di teknik Jepang gitu deh, di 1% deh masalah. Gitu. Apa namanya, kalau kata ini nanyanya gimana ya, gue jadi bingung. Pokoknya samain aja sama lo beribadah. Kalau dari dikit-dikit, pelan-pelan aja gitu belajarnya. Terus juga kalau emang lagi capek, ya udah pelan-pelan aja, pokoknya pelan-pelan. Oke? KL belajar UTBK Hamin berapa? Aku nggak inget sih Haminnya. Aku tuh kan apa namanya, belajar tuh setahun sebelum UTBK ya, pas lagi kakak kelas UTBK tuh gue belajar gitu. Cuman kayak belajarnya juga kayak uring-uringan, kayak udah kalau mau belajar kalau enggak. Yang benar-benar intensnya itu gue kan UTBK 27 April. Mei udah selesai UTBK ya? Maret, Februari itu gue udah intens banget. Enggak banget sih, cuman intens, lebih intens dari sebelumnya. Banyak typo, nggak apa-apa guys. Kak, aku nggak tahu passion aku apa, tapi pengen teknik kimia ITS, tapi takut juga nggak mampu. Gini guys, gue ngasih tahu tips and trick kenapa gue bisa milih sistem informasi. Jadi tuh pertamanya gue list nih. Dulu tuh gue pengen kedokteran, terus gue pengen sistem informasi, gue pengen teknik nuklir, gue pengen masuk fisika deh. Enggak, gue nggak pernah masuk fisika. Teknik kimia, gue juga pengen masuk teknik kimia dan beberapa jurusan selain itu. Terus habis itu tuh seiring waktu berjalan, gue coba cari-cari tentang apa nih yang penting gitu. Itu caranya ya, apa namanya, kalau udah kayak, oh ini udah red flag bagi gue, coret. Nanti lama-lama sisa 1. Berarti kalau ada 1, berarti bismillah lo bisa ngelakuin itu. Yang semi gap belajar bareng yuk. Tuh, yuk belajar bareng semi gap.
Kak, kalau jurusan IT harus gede di subtext PK-MTK ya? Iya guys, harus gede di sana. PK sama MTK Saintek. Ingat gue, PK sama MTK Saintek. Zenius paket apa? Nggak tahu, waktu itu tuh gratis Zenius, jadi gue nggak pakai paketan. Pokoknya cari aja paket yang bisa nonton UTBK semuanya gitu. Ekonomi ada angka nggak sih? Nah, nggak tahu tuh guys, aku Saintek. Coba tanya yang lain. Kak, biar nggak lupa materi PK yang udah dipelajarin gimana ya, Kak? Misal target sebulan selesai PK, tapi kadang masih lupa lagi belajar bab yang udah dipelajarin di awal banget. Aku sering sih kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu tuh aku suka kadang aku udah belajar nih. Terus habis itu udah aku latihan soal. Nanti beberapa bulan kemudian aku latihan soal lagi. Kan agak lupa tuh. Agak kayak bulan kemarin kayak gimana sih gue ngerjain soalnya. Itu nanti gue kumpas lagi, terus nanti ingat lagi gitu. Jadi setelah makin sering kalian repeat semakin bisa. Tapi kan nggak tapi kan materi UTBK banyak ya, nggak cuma PK doang. Jadi kayak apa namanya sebisa kalian aja buat nge-repeatnya, nggak usah kayak setiap hari. Kan biasanya banyak orang yang kayak besoknya coba dong diulang lagi, tapi itu orang-orang juga harusnya orang-orang harusnya bukan apa namanya tapi kadang mereka nggak ngeliat juga kalau sebenarnya UTBK tuh ada banyak gitu. Jadi kayak lihat sama jadwal kalian aja pas lagi ngulangnya. Mana tadi apa mana ya? Itu dia. Nih, apa nih katanya? Kak, kenapa ya tiap love soal bisa, tapi pas soal gitu oh bingung ngerjainnya. Cuma ini juga gue mikir ya, karena kayak kalau gue lihat di TO, Twitter gitu-gitu tuh soalnya susah banget. Gue nggak pernah bisa ngerjain soalnya. Kayak gue bisa ngerjain, cuman nggak semuanya gitu. Kayak cuman 5 soal, 6 soal yang gue bisa kerjain. Nggak tahu kenapa, tapi tenang aja, UTBK nggak sesusah itu. Nggak. Kayak orang-orang suka ngomong kayak, ih orang-orang ngomong kayak gitu biar kita nggak panik aja. Enggak, emang beneran nggak sesusah itu. Jadi kayak pelajarin aja yang soalnya based on UTBK. Karena soal-soal TO-TO yang ada itu biasanya juga pakai soal SIMAK, UTUGM, pakai apa sih ujian mandiri Undip gitu-gitu. Jadi kayak apa namanya yang penting yang pas lagi UTBK-nya lo ngerti. Nah, nanti abis itu lo belajar deh yang SIMAK kamu tuh satu-satu aja easy peasy dari yang pertama Z sampai itu. Spesifikasi laptop minimal di SI berapa, Kak? Sebenarnya SI nggak perlu laptop yang bagus-bagus, guys. Yang penting apa namanya bisa program itu spesifikasinya berapa ya? Sebenarnya RAM 4 juga nggak apa-apa dah kalau itu. Cuman standarnya teman-teman gue biasanya pakai Intel i5 terus habis itu RAM 8 itu. Oh, udah. Cing. Kak, cara ngatasin panik dikejar waktu. Ini udah jam berapa nih? Oke, bentar lagi ya guys, kita selesai. Mana nih? Bentar ya. Oh, ini dia. Kak, cara ngatasin panik dikejar waktu. Aku PK selalu nembak gara-gara takut dikejar waktu. Oh, dulu tuh gue dikasih tahu ya, kalau lagi webinar waktu itu tuh dikasih tahu kalau ngerjain PK, kayak satu soal, lo kasih waktu 2 menit gitu. Jadi, nggak cuman monoton di satu soal. Misal kalau udah 2 menit, lo nggak bisa, lo nembak. Kalau lo ada waktu lagi, nanti baru lanjut lagi ke soal itu. Terus soal kedua, lo kerjain, 2 menit nggak bisa, nembak. Gitu. Jadi, nggak bakal, jadi itu jatuhnya nggak terlalu kejar-kejaran sama waktu. Karena setiap soal udah dikasih waktu sama lo. Itu nggak sih maksudnya? Iya, itu kan? Gitu. Maaf ya. Jujur kakak rada mirip sama pengajar biologi. Yang mana tuh gue jadi kepo, dem dong. Yang mana gue kepo deh kalau dibilang mirip gitu. Dimensi 3 susah banget. Oh iya, gue juga nggak belajar dimensi 3 karena di otak gue nggak bisa memikirkan gitu. Tapi sebenarnya apa namanya kalau pelajarin dengan baik-baik sebenarnya dimensi 3 tuh bisa. Cuman gue agak malas aja waktu itu, jadi nggak gue pelajarin. Dia sama-sama peluang, gue nggak bisa itu sama peluang. Jadi waktu itu tuh ada yang nanya sama gue gitu tentang dimensi 3, gue nggak bisa jawab. Maaf ya guys. KL buat deh kayak buat UTBK pelajarin materi prioritas atau materi yang KL mau aja. Aku pakai dua-duanya sih, kayak
apa sih pakai yang teknik 80-20 gitu. 80-20 maksudnya apa sih? Lo pelajarin 20% yang bisa ngaruh 80%. Lo belajar 20% dari materi, tapi 20% itu selalu keluar di 80% soal TBK. Gitu. Dulu gue juga dikasih tahu sama guru gue kayak gitu, guys. Buat Bang Sabda rekrut KL. Amin dong, amin. Amin. Semoga gue intern, amin. Di Zenius. Tiba-tiba gue datang-datang, Zenius gitu. Halu. Amin, tapi amin sumprit. Val, gitu. Kak, aku juga belajar abis pengumuman, aku juga belajar pas lagi abis pengumuman SNM. Tuh lihat ya, itu yang namanya Asmina Zahra, dia keterima di UPI, guys. UPI MTK. Keren kan? Jadi kayak nggak ada yang terlambat. Yang Kak Caca itu juga dia belajar banget abis SNM, abis pengumuman SNM. Dia belajar banget, dia dapet di FKG 4. Oke, jadi kayak nggak ada kata terlambat. Kak, aku suka Parno duluan belajar PK. Duh, takut deh. Aku juga kadang Parno, tapi kayak kalian harus melawan Parno itu. Dulu tuh gue Parno banget belajar ngitung-ngitung fisika, kimia, PK, MTK. Tapi lama-lama juga bisa sendiri, guys. Kak, beneran bisa nggak sih lolos PTN walaupun belajar sendiri? Soalnya masih nggak pede gitu kalau nggak bisa. Bisa, teman gue banyak banget yang keterima nggak les. Kayak banyak banget di Twitter, bahkan waktu itu tuh kayak banyak banget yang keterima top 3. Gitu, dia nggak les. Jadi kayak yang penting believe in yourself sama belajar deh. Karena masih banyak sumber-sumber lainnya, kayak di website, di Twitter, bahkan gue jujur, gue jarang belajar di soal Inten. Gue lebih sering belajar di soal Twitter. Dan terus sering keluar di TO Inten. Jadi santai aja. Oke. Anjay. Bateraiku mau habis, izin live ya. Iya, nggak apa-apa guys. Ya, say hi. Cari materi yang dilewatin lewat tryout worth it nggak sih? Tergantung sih guys, karena kayak kalau lewat tryout yang ada gitu biasanya juga pakai soal simak gitu. Kalau kalian emang mau fokus ke PK kadang jadinya ribet gitu karena kan simak susah ya. Jadi kayak nanti lo malah mikirnya kayak PK susah banget, padahal nggak sesusah itu. Kak, PPT atau rekamannya bakal di-share nggak? Aku bakal nyoba share di YouTube aku. Jadi nanti aku share di linknya di Twitter. Tapi jangan terlalu santai juga ya teman-teman. Kita bisa cicil dikit kata KL. Nggak apa-apa, bener. Kak, mau tahu dong semua nilai UTBK yang bentar. Aku lupa semua nilai UTBK aku. Bentar ya, aku cari dulu. Now can see your application. Apa sih? Aku bingung. Pokoknya, nah, aku lupa. Pokoknya itu kan PK aku 827. Terus abis itu, nih ada dapat. PU aku 644. Terus PBM aku 744. PPU aku 573. Terus MTK Saintek aku 589. Fisika aku 624. Kimia aku 584. Biologi aku 675. Kak, kalau TPS kayak PUPK gitu punya rekomendasi nggak? Aku belajar di Zenius juga. Terus sama aku cuman belajarin EYD. Aku baca-baca EYD aja sampai apa EYD. Kak, mau tanya mulai basol kapan ya? Ini bentar lagi kita mau mulai basol, guys. Basol tuh basol ya? KL tips fisika. Oke, nanti kita akan bahas tips fisikanya, guys. Tapi sekarang kita bahas soal dulu ya. Oke. KL, Being, belajar di mana? Aku les, guys, Being. Aku les di LBPP Lia Cibubur. Ntar, aku siapin buat taksolnya. Tadi tuh aku udah nyiapin, tapi hilang. Aku siapin. Nah, nah, ini aku mau stop share dulu karena aku ganti device.
Kalian udah denger lagu itu belum sih? Lagunya Joshua, random banget tiba-tiba lagunya Joshua, tapi kayak ntar aku mau ini dulu guys, mau matiin dulu takutnya ini. Nah, oke, ini udah kelihatan belum sih share screen-nya? Belum ya? Udah kelihatan belum? Belum. Thank you Selena. Semoga bentar lagi jadi Selena beneran. Amin. Oke. Dah, udah kelihatan. Yeay. Nah, ini soal yang pertama. Ini aku kasih waktu dulu ya. Buat berapa sih? 2 menit buat kalian ngerjain. Nanti habis itu kita bahas. Mulai dari sini guys. Nanti kita bahasnya kayaknya 10 deh. Soalnya ada 10. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab apa lagi nih? Selain A, ada jawab yang lain? Томас, вы чем-то встревожены сегодня. Расскажите, что произошло? Sumpah ini, То, что bentar ya мы kita remove dulu guys. Ini ada orang asing. Ih, kita go internasional, tadi ada orang Rusia. A. Wah, banyak nih yang jawab A. Wah, semuanya A nih. Ada lagi nggak jawaban lain? Ayo guys, jangan malu-malu, karena kalau lagi belajar, salah tuh nggak apa-apa. Kan yang penting, pas lagi UTBK-nya, ya nggak? Oke, aku E, Kak. Ada yang E. Mulai ada E dan A nih. Oke. Gimana nih? Ada lagi yang lain? Kak, aku nggak tahu jawabannya. Nggak apa-apa. Ada yang lagi yang lain? B bukan Kak. Oke, kita bahas ya. Bukan malu sih, tapi nggak tahu. Nggak apa guys. Gini, ayo kita bahas sekarang. D, A, karena kena atas bawah. Oke, gini guys. Yang bukan grafik X dan fx. Oke. Nah, apa sih grafik f dan fx? Y dan fx. Y dan fx itu berarti grafiknya grafik fungsi. Nah, grafik fungsi itu apa sih? Grafik fungsi adalah fungsi itu dia harus cuman punya satu kawan. Jadi dia hanya apa ya bahasanya? Aku tuh jarang itu sih. Pokoknya dia hanya ditempatin untuk oleh satu pasangan gitu loh guys. Jadi nggak boleh kayak gini. Ini fungsi nih. Fungsi. Kalau kayak gini ini bukan fungsi gitu. Karena dia harus cuman ada satu tempat doang. Jadi kayak ini loh, mau kuliah di sini, cuman kayak gitu. Jadi harus punya satu titik doang. Yang domain gak boleh selingkuh. Nah, bener tuh kata si Kela. Yang domain gak boleh selingkuh. Oke? Nah, kalau di grafik gimana sih cara ngelihatnya? Kan kalau di diagram, kalau di apa sih ini bahasanya apa ya? Ini bukan diagram. Kalau di kayak ginian kan gampang gitu. Kalau di grafik gimana? Grafik kartesius. Caranya adalah gini. Kalian tarik garis vertikal kayak gini dan dia harus cuman boleh ada satu titik doang yang ngenain. Misal ya, kita kasih misal dulu. Misal ada kayak gini, terus abis itu garisnya gini. Ya. Nah,
Nah, kalau kayak gini, itu kalian sisa tarik garis. Nah, kalau kalian lihat di sini, dia kena di 3 titik. Kalau kena di 3 titik, kita bisa tahu kalau ini bukan fungsi. Nah, gimana sih, Kak, kalau fungsi? Gitu. Nah, kalau fungsi, itu gampang. Pokoknya ini misal ada bentuk kayak gini. Gitu kan. Ada suatu fungsi, ada suatu grafik gitu. Nah, ini pas lagi kita kasih garis vertikal, itu ternyata cuman gini aja nih, cuman ada 1 titik. Kita coba lagi di 1. Ternyata juga cuman ada 1 titik. Berarti di sini kita bisa bilang kalau ini fungsi. Oke, sekarang aku mau nanya ya guys. Kira-kira kalian mikir yang B itu apa nih? Yang B ini fungsi apa bukan? Ayo, ada yang bisa jawab? Iya, benar. Iya, fungsi, benar. Oke. Yang B fungsi. Kenapa? Karena kalau kita tarik 1 garis, itu dia cuma kena 1 titik. Karena kita mintanya yang bukan, berarti yang B juga bukan. Oke? Yang B itu grafik, jadi dia yang B nggak mungkin jawabannya. Yang C, lihat. Yang C juga, guys. Yang D juga. Yang E juga. Oke. Berarti jawabannya benar yang A. Kenapa? Karena di A itu kayak gini, itu dia kena di 2 titik. Dan kalau fungsi itu dia nggak boleh selingkuh, jadi cuma harus kena 1 orang doang. Jadi ya cuma 1, jadi harusnya cuma 1 gitu. Ini jadi jawabannya yang A. Oke, sebelum itu aku mau nanya dulu nih. Karena biasanya ada yang suka lupa gitu loh. Nih, misal ini ada suatu grafik, suatu grafik kayak gini. Kira-kira ini grafik fungsi apa bukan sih? Ayo jawab. Kalau yang bukan. Kenapa bisa pada bilang bukan? Karena kalau dibikin 1 garis gitu, ini semua titiknya kena. Ini diselingkuh oleh semua orang yang ada di muka bumi. Jadi ini juga bukan fungsi. Paham? Ada yang mau ditanya dulu? Kak, berarti kalau grafik fungsi itu vertikal ke atas harus ada 1 doang. Benar. Nah, oke. Paham gak guys kalian? Paham. Kak, kalau horizontal itu namanya apa? Aku belum lihat sih kalau yang horizontal, cuma ada yang vertikal doang sejauh yang aku pelajarin. Nanti kalau ada aku share. Jangan lupa screenshot. Oke. Oh ya guys, BTW, nanti pengumuman yang pemenangnya itu ada buat 2 orang. Karena temen aku mau ngasih juga ke kalian. Jadi ada 2 nanti. Kak, grafik iya sama dengan FX itu fungsi ya, betul. Oke, kita lanjut ya ke soal yang kedua. Mau langsung, Kak nggak ada e-money. Kok e-money sih e-wallet maksud aku? E-wallet, Shopee, OVO, GoPay, terserah kalian mau di mana. Oke. Nah, ini nomor 2, Kak soal beginian sering keluar juga. Sering guys, soal-soal yang kayak gini. Ini tuh soal apa ya? Yang tadi aja soal waktu itu keluar di UTBK 2019. Ini itu dulu ya sama kalian. Kerjain 2 menit. Oke.
Oke, gimana nih? Ada yang jawab katanya B gitu. Oke, kita bahas ya guys. Oke, jadi soal yang kayak gini itu kadang bikin rancu karena kayak kadang pikiran kita juga kayak, aduh ini gimana sih gitu. Kadang, tapi kalau lo udah ngerti sama himpunan-himpunan gitu biasanya ngerti sih. Tapi kadang kan kalau UTBK kadang kita agak kabur ya, kalau TO aja kadang suka kabur gitu pikirannya, materinya kayak perasaan kemarin gue udah belajar. Kenapa? Maaf ya guys, kayak perasaan waktu itu gue udah belajar deh, perasaan ini deh. Jadi kayaknya gue ngasih tahu cara yang waktu itu gue pakai gitu. Jadi pertama ini 1, terus ini 2. Pertama tuh dinomorin dulu 4, 5, 6, 7 gitu. Ya kan? Nah, kita coba dari yang A. Yang A, katanya A itu dia minta A irisan B. Ini kan A, ini kan B. Irisannya berarti ini, 2 sama 5 ya. Nah, terus digabung sama irisan A dan C. Irisan A dan C apa nih? A dan C. Dia minta 5 sama 4 berarti. Oke, 4,5. Nah, ini gabungannya berapa, guys? Ayo dong, on mic juga boleh, nulis juga boleh. Ayo, gabungannya berapa, guys? 245, benar. 254, 245, benar. Nah, kira-kira sama nggak sama yang udah diarsir? Beda. Karena yang diarsir itu dia mintanya 2, 5, 6. Jelek banget kurung kurawanya. Inilah apa. Oke, lanjut. Oke, ke yang B. Oke. Ini diminta gabungan A sama C. Gabungan A sama C itu apa aja sih himpunannya? Ayo. Ini bisa bantu aku? Ayo, A. Gabungan A dan C. 1, 2, 4, 5, 7, 6. Tuh. Kenapa bisa kayak gitu? Karena gabungan itu semuanya semuanya ditaruh. Jadi kita nulis 1, 2, 4, 5, 6, 7. Diiris sama B. B itu berapa? B itu secara yang kita lihat 2, 5, 6, 3. Oke. Kenapa nggak 3 aja sih, Kak? Karena B itu seluruhnya. B itu bukan kayak gini bentuknya, tapi seluruhnya gitu. Jadi di sini 2, 5, 6, 3. Oke, kalau diarsir jadinya apa, guys? Kalau diarsir, sorry. Kalau diiris jadinya 2, 5, 6. Jadi kita dapat jawabannya berapa, guys? B. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Iya, kayak gitu. Itu cara yang, apa sih, caranya kayak lebih teliti, jauh lebih teliti daripada kalian menerka-nerka gitu. Kadang kalau nerka-nerka juga suka, tadi yang gue terka apa ya? Yang ini bener nggak ya? Begitu. Kak, aku tuh masih nggak ngerti yang komplement gitu tahu. Kalau komplement itu, misal ini kan, semesta. Gitu. Kayak gini. Nah, kita minta A komplement. Kamu nggak usah baca komplement. Aku tuh dulu bacanya selain. Jadi kayak, ini itu bacanya selain A. Ini A nih. Jadi selain A itu berarti dia ada di sini nih. Nah, yang A-nya nggak ngikut. Jadi kalau ditanya, misalnya komplement B gitu. Sorry. Dia mintanya komplement B gitu. Berarti kalau komplement B cari aja yang bukan B atau A. Ini kan B nih. Ini kan berarti cari aja yang bukan B. Berarti ini, dan ini gitu. Paham? Kak, ini bakal di-record nggak sih? Di-record kok ini. Kelihatan kan kalau aku record? Itu guys. Oke, paham. Kak, kenapa nggak D? Ayo kita coba ya, kenapa nggak D? Oke. B irisan C berapa nih? B irisan C. B irisan C. 5 sama 6. Oke, 5 sama 6. Digabung.
B irisan A, B gabungan A. B sama B gabungan A. B gabungan A berarti nih semuanya nih ya. Benar kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia mintanya digabung, guys. Kalau diminta digabung, berarti nanti jawabannya ya pasti sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Makanya, jawaban D itu bukan, apa sih bahasanya? Jadi, D itu bukan jawabannya. Yang benar jawabannya B. Paham nggak? Siapa tadi yang nanya sih? Nggak kelihatan. Susah ya agak gimana. Nah, iya An, kayak gitu jawaban. Oke, paham. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Ini soalnya lumayan, ini nih soal lumayan mudah. Kita kerjain langsung ya. Biar waktunya nggak malam-malam banget. Oke, nah. Hasil selisih 2x min 3y per 3 oleh 6y min 2x per 6. Oke, kalau hasil selisih kayak gini, ini tuh sebenarnya bisa kalian coba aja. Caranya adalah kalau selisih oleh nih kan. Kalau oleh, itu berarti selisih ini dari oleh ini, berarti yang pertama kamu tulis itu si yang 6y-nya dulu. 6y min 2x, terus habis itu per 6 dikurang 2x min 3y per 3. KL maaf, hilang Ya? PPT-nya. Oh iya, sorry. Nggak kelihatan ya? Oke, sebentar. Oh. Ini guys, apa namanya? Jaringannya. Bentar. Ini. Oke. Aku mungkin harus tethering dulu di HP tuh. Screen. Udah belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, thank you guys. Salah aku salah ngomong. Hasil selisih ini oleh ini berarti yang ini sisa dikurangin aja karena selisih. Kalau selisih berarti dikurang aja. 2x dikurang 3y per 3 dikurang 6y min 2x per 6. Oke. Ini kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Berapa nih x-nya? Dapatnya berapa nih? X-nya jadi berapa? Iya, benar. Jawabannya Kak, recordnya nanti di-upload di YouTube nggak, Kak? Aku tinggal jawab. Nanti di-upload tuh, guys, di YouTube. Oke, ini kita kerjain dulu ya. Ini kan jadi 4, sorry. Ini pertama kalau ngerjain ini harus diapain dulu? Samain dulu penyebutnya. Kenapa ganti warna? Nah, samain penyebutnya jadi 6. Yang ini sisa dikali 2 aja. Jadi ini 4x dikurang 6y dikurang 6y min 2x. Gini aja deh. 4x min 6y min 6y plus 4x. Plus 2x. Oh, jadi plus 4x. Plus 2x. Dari mana kok jadi plus 2x, Kak? Ini. Min ketemu min plus. Oke. Nah, lanjut. Per 6. Lanjut, abis itu jadinya X ketemu X, 4 ditambah 2, 6, dikurang 12Y per 6. Berarti kalau udah dibagi 6, jadinya, sorry ini X kan, X min 2Y. Jadi jawabannya yang, paham gak guys? Paham tidak? Siap, paham. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Pada aman? Aman? Oke. Bedanya oleh dan dari apa? Hasil selisih dari hasil selisih. Oh, kalau dari sorry. Kalau yang dari itu yang pertama kamu tulis yang di belakang. Oke. Dari selisih
Iya benar-benar. Kalau yang dari itu di belakang yang kamu pertama. Dari yang ini pertama, terus yang ini yang kedua. Gitu. Kak, yang 6Y min 2X itu harus dikurungnya. Harus, Kak. Harus, Kak. Jadi kan harus. Kenapa harus? Karena kan di sini ada minus ya. Minus itu berarti kayak gini. Kenapa harus dikurung? Karena kalau ininya minus, itu kadang bisa ngoceh kalau di dalamnya ada minus. Ini nanti kalau nggak kamu kurangin, ini bakal jadinya nanti X-nya bakal jadi 2X dong. Salah guys, makanya harus dikurangin biar mempermudah dan bikin kalian lebih teliti lagi buat ngerjain soal. Berarti yang kena kalian 2 itu cuma yang samping aja. Maksudnya apa ya yang kena kalian 2? Kalian 2 ya? Oh iya, kalian 2. Yang kena kalian 2 itu yang cuman yang di sini aja. Kenapa? Karena ini harus kita kali 2, yang ini harus dikali 2. Kenapa harus dikali 2? Ini agar penyebutnya ini biar sama-sama 6. Untuk biar semuanya sama-sama 6, dia harus dikali 2/2. Lagi nih, Kak nanti boleh SS soalnya sebelumnya enggak? Boleh guys sebenarnya, tapi nanti aku masukin ke itu kok ke Twitter. Jadi nanti kalian lihat aja di Twitter. Oke. Lanjut. Kita soal berikutnya. Oke, aku kasih waktu 2 menit ya buat kalau yang ini kamu kerjain. Oke. Oke, ada yang udah jawab katanya C. Wah, aku C fix. Oke, ada yang udah ngomong fix. Yay. Gue seneng deh kalau kayak lagi percaya diri dengan jawabannya C, karena C itu cinta. Wisata masa lalu. Tolong guys, di subscribe dong Private Alpha X. Dia jayus banget kalau ngajarin MTK, tapi seru banget. Oke, nih pertidaksamaan dari gambar di atas adalah, caranya ini gampang banget caranya ya guys. Kalau ini kalian bisa deh, pokoknya kalian pasti bisa semuanya, percaya sama gue. Ini Y, ini X, seperti yang kita tahu. Ini kita misal kasih garis dulu dah, garisnya kan asik ya. Ini misalnya di sini A, di sini B. Jadi temenannya itu gini caranya. A itu temenannya sama X. Kalau B itu temenannya sama Y. Terus ini sama dengan A dikali B. Kalau ini kan dia persamaan ya. Kalau pertidaksamaan nanti ininya sisa kalian sesuaiin aja. Ini aneh udah pakai kupluk. Alan Walker. Lanjut. Nah, kalau yang di sini berarti yang temenan sama X-nya adalah 7. Karena kenapa? Karena 7 ada di sini. Pokoknya yang temenan sama X itu ada di garis Y, yang temenan sama Y ada di garis X. Jadi mereka tukeran ceritanya. Oke. 7X ditambah 5Y titik 35. Gitu. Oke, kenapa aku bilang titik? Karena kita nggak tahu kurang lebih apa, kurang dari apa lebih dari. Tuh. Jadi ini sebelumnya kita pindahin dulu. Kita pindahin 35-nya. Y dikurang 35 titik 0. Nah, kalau kayak gini, itu caranya gampang banget, guys. Gimana caranya? Kalau dia cenderung ke mana sini? Kanan, itu berarti dia lebih besar dari. Tapi kalau dia lebih ke sini, berarti dia lebih kecil dari. Karena ininya arsirannya ada di sini, berarti kurang, bukan Kak, karena miring ke kiri. Karena kalau kayak, pokoknya, sorry, bentar, belibet.
Ya. Kalau dia ke kanan, karena dia ke kanan, itu berarti dia lebih besar dari. Tapi kalau dia ke kiri, dia lebih kecil dari. Maka di dalam case soal ini, dia itu adalah lebih besar dari. Makanya benar banget tadi jawabannya jadi yang C. Paham guys? Paham nggak? Paham nggak? Kok agak beribet deh ngejawab soalnya. Tapi kalian paham nggak? Paham KL? Siap paham? Siap paham? Paham siap? Siap hormat? Balik kanan, bubar, jalan. Oke, thank you semuanya sudah menjawab. Kita lanjut. Kamu mohon maaf, mungkin tadi dengar minusnya dari mana ya? Minus yang ini ya? Yang ini bukan highlight. Yang ini. Yang ini kan? Nah, jadi ini tuh sebenarnya di dua ruas yang berbeda. Kan di sini kan 35-nya itu plus ya. Kalau kita pindahin ruas, itu dia otomatis jadi min. Makanya di sini jadi min 35. Paham nggak? Thank you, Tiara. Oh my God, means so much to me. Paham. Karena ya paham, ayo paham. Sama-sama. Lanjut ke soal yang gak tahu kenapa, tapi soal ini banyak yang masih bingung. Banyak yang belibet-belibet buat ngerjain soal ini. Oke. Ini adalah soal yang dikasih rumusnya, guys. Dari LTMPT ini baik banget LTMPT untuk ngasih rumus gitu. Jadi di sini katanya ada 6 segitiga per 2 segitiga 5. Oke. Tips and trik dari aku kalau ngerjain PK mau sepanjang apapun soalnya, kalian itu dulu guys, baca soalnya dulu sampai ngerti. Karena dulu tuh gue pernah ngerjain PK, tapi kayak soalnya gue baca setengah-setengah doang loh. Alhasil gue harus baca soal lagi pas lagi udah selesai ngitung, karena hitungan gue salah. Jadi pahamin dulu soalnya baru ke jawaban. Itu apply ke semua pelajaran ya. Udah. Oke. Ini kalau ada soal kayak gini, kerjain dulu dari yang paling kecil. Ini rumusnya nih, B dikali A dikurang B plus 4. Oke. Ini ya, 2 segitiga 5. Berarti ini yang gue tulis apa dulu nih, angka apa dulu nih? Ayo. 2. Ayo. Kenapa bukan 2? A-nya 2, B-nya 5. Iya benar, A-nya 2, B-nya 5. Jadi kita bisa langsung nulis, kalau untuk langsung masuk ke rumusnya, B dulu guys. B itu, berarti B itu 5 ya. 5. A dikurang B berapa? Yo, A dikurang B berapa? Minus 3. Jangan ngomong 3 doang guys, karena biasanya suka salah kalau kalian ngomongnya langsung 3 doang, karena nanti bakal ngecoh. Tuh, oke, ditambah 4. Berarti ini jadinya minus 15 ditambah 4 sama dengan minus 11. Tuh ada yang udah jawab, Dede. Ayo, kita lihat. Berarti ini jadinya 6 segitiga 11. Berarti jadinya 6. 6 dikurang 11. Ini minus, sorry. Nanti nggak kelihatan. Minus 11. 6 dikurang 6. 6 dikurang 11 ditambah 4. Jadi berapa sih? 6, 17 ya? 6 dikali 17 berapa? 42. 6 dikali 17 itu berarti 102. Oh, sorry. Iya benar. Thank you so much guys sudah ngainiin. Oke, ini guys. Jadi minus 11 dikali 17. Minus 187 ya. Tambah 4 jadi minus 183. Oke, thank you guys sudah ngebenerin. Gimana? Nggak apa-apa, Ye. Jadi panik nih. Gimana? Paham nggak? Ada yang mau ditanya? Ya, jangan panik tuh, jangan panik.
Paham. Mungkin kalau ada yang mau ditanya langsung tanya aja ya. Oke, nanti aku jawab. Lanjut, kita ke soal sudut. Ih, udah ada jawabannya. Curang. Benar, aku gedein ya. Karena kalau sudut harus dicoret-coret. Kata dia di sini di soalnya cuman ada kayak TikTok itu yang Oke, katanya A sama D itu sejajar. Kalau sejajar berarti apa namanya? Dia itu sudutnya sama-sama gitu. Kalau diginiin berarti sudut yang gini bakal sama-sama sudut yang ini. Tuh. Oke. Di sini kalian harus hafal sama sifat-sifat sudut. Kalau sudutnya 90 derajat gitu kan. Misal oke, kita kasih tahu dulu deh sifat-sifat dari sudut karena biasanya lupa. Ini kan 90 derajat nih. Misal dibagi X sama Y, berarti di sini X ditambah Y sama dengan 90 derajat. Misal di sini X-nya aku tulis 30, berarti Y-nya jadi berapa? Ayo, Y-nya jadi berapa? Y-nya 60 gitu, oke. Terus ada lagi nih, yang kayak gini. Nah, misalnya nih X, ini Y gitu kan. X ditambah Y itu sama dengan 180. Misal aku nulis Y-nya itu sama dengan 110. Berarti X-nya berapa? 70. Oke. Nah, satu lagi. Dia silang-silangan. Kalau dia kayak The Virgin, silang-silangan. Kan, The Virgin X sama Y. Berarti X-nya itu bakal sama dengan Y. Maksudnya The Virgin apa sih? Kayak yang kan The Virgin yang satu ngeliat sono, yang satu ngeliat belakangnya kan ya. Itu maksud gue dah. Itu deh pokoknya. Oke. Nah, bertolak belakang kalau bahasa MTK-nya. Ya, ini aku zoom dulu ya bentar biar gampang lihat ya. Oke, kalau kalian lihat di sini ada sudut yang bertolak belakang. Sudut mana sih yang bertolak belakang? Oke. Sudut yang bertolak belakang adalah yang ini. Sama yang ini. Berarti kita bisa bilang kalau di sini itu juga nilainya 69. Oke. Nah, 69. Oke. Nah, kalau di sini ada 53, di sini ada 69, berarti di sini berapa ya? Ada yang tahu nggak di sini nih? Ini berapa nih sudutnya? Kan ini segitiga kan ya guys? Segitiga itu sudutnya 180 derajat. Maka ini kita bisa tulis 180, tuh benar. Dikurang 53, dikurang 69, sama dengan 58. Thank you guys. Nah, udah dapat 58. Kalau di soal yang bertolak, yang bersejajar gini, sejajar kayak gini, kalau misal ada kayak garis gini, itu berarti yang di sini pasti bakal sama sudut yang di sini. Jadi kita bisa bilang kalau sudut yang ada di sini itu udah pasti sama sudut ada yang di sini. Berarti di sini kita juga bisa bilang kalau di sini adalah 58. Ya kan? Oke. Dapat. Ini kita tarik garis aja guys buat mempermudah penglihatan kita. Kalau kayak gini berarti cara nyari Y-nya pakai sifat yang mana nih? Pakai sifat yang ini, apa yang ini? Yang ke satu, kedua, apa ketiga? Cara nyari sudut Y-nya. Yang kedua, karena jatuhnya nanti dia adalah garis lurus kayak gini. Kita keluarin aja deh. Ini D, ini 58. Berarti ininya berapa nih? Berapa sih 108 kurang 58? 112. Nah, iya guys. Jadi jawabannya itu seharusnya 112. Aku nggak ngerti kenapa di sini jawabannya 58, tapi ini harusnya jawabannya 112. Karena 58 adalah sudut yang bertolak belakangnya gitu. Tunggu bentar, aku mau lihat dulu. Oh, takutnya aku yang salah. Oke.
Benar guys, jawabannya 112. 122, sorry, 122. Karena dia mintanya yang kayak gini, gitu. Nah, kalau buat nyari jawabannya tuh bisa kalau sebenarnya tuh harusnya kayak gini loh. Kalau mau dapat jawabannya tuh harusnya kayak gini. Terus ini Y-nya di sini nih. Bentar, Y-nya nih yang Y kecil ini nih. Jadi nanti cuma 90 dikurang sama 58, berapa tuh? 62 ya? Bukan 62. Berapa sih? Nggak ada juga jawabannya, guys. 32. Gitu, guys, jawabannya. Tapi paham nggak? Soalnya ini nggak ada jawabannya. Paham nggak, guys? Paham nggak? Paham nggak? Paham. Sorry, belibet soalnya. Apa namanya? Ini nggak ada jawabannya, gitu. Ini kalau aku ada yang salah, aku yang ini deh, aku iniin. Aku apa namanya? Aku liatin. Gimana ya caranya? 53, 9, 64, 68. Bener kok. Bener, kita nggak salah. Mungkin Y-nya itu ditanda titik D. Mungkin bisa jadi kalau misalnya Y-nya itu D, berarti jadinya 58 gitu. Makanya jadi soal ini ada ambiguitas. Lanjut. Kita lanjut ya. Ke soal nomor, nggak tahu nomor berapa. Kerjain dulu guys. Ada yang udah dapet jawabannya? Ayo, ada yang udah dapet belum jawabannya? Belum paham, Kak. Oke, nggak apa-apa. Belum paham berarti nanti setelah ini kamu jadi paham. Aku pasrah. Oke, kita bahas aja ya. Bahas aja. Oke, ini. Ini adalah soal, nanti kita kali silang jatuhnya bahasanya. Untuk membuat sebuah tembok seluas 20 meter kuadrat dengan ketebalan Y cm butuh X buah balok. Untuk membuat tembok seluas 24 meter kuadrat dengan ketebalan 2Y berarti butuh berapa nih gitu kan? Apa namanya batu batanya, karena kalau pakai yang ketebalan Y dengan 20 luas C juga butuhnya cuma X buah. Kira-kira berapa ya? Oke, ini kita caranya gini aja. Nah, ini kan dia mintanya 20 itu sama dengan X terus dulu deh, luas. Terus abis itu batu bata. Ini untuk ketebalan Y. Oke. Untuk ketebalan 2Y gimana ya kan? Di sini jadinya 24 per, misalnya kita butuhnya, sorry, ini maaf ya guys, aku mute dulu. Nah, iya. Kan ini 20X. Kalau 24 dia ngebutuhin 2X dong. Kenapa sih aku tulis? Sorry, kebalik lagi nulisnya. Astagfirullahaladzim, sorry. Berarti 24 itu dia nemuinnya juga X gitu. X. Aduh, sebentar, pusing. Salah tulisannya. Nanti jadi ribet. Oke, jadi ini tadi ada 24, kita bahasain aja dia butuh X batu bata untuk kelipatan ketebalan Y
Y buah. Tuh. Nah, karena yang di sini kan katanya 20 meter kuadrat ya, dengan ketebalan 2 cm. Dengan ketebalan 2Y. Maka ini aja, kalau dia minta ketebalannya 2Y, ketebalannya 2Y, ketebalan 2Y. Kalau ketebalannya 2Y kan ini misal ada tembok ya. Ini ketebalannya Y nih. Kalau ketebalannya jadi 2Y, ya Y. Ya X-nya si batu batanya sisa kalian kali 2 aja. Makanya di sini jadiin 2 kali. Jadi 20. Nah, terus abis itu dari sini sisa kalian kali silang. Dua puluh 24 dikali 20. 24 dikali 2X sama dengan 20 dikali X. Berarti jadinya berapa tuh? Berapa sih jadinya X-nya? Kok ini X sih? Sorry, ini Y. Nanti jadi ini deh, jadi bagi-bagi. Ada yang dapat nggak Y-nya berapa? Kenapa dikali silang? Sebentar guys, aku ini dulu. Y-nya berarti jadinya 24 dikali 2X, 20, 12, sorry, salah. Nggak bisa dihitung kayak gini. Bisa 12, 10, 6, 5. 12 per 5X sama dengan Y. Oke, maaf ya. Nah, Kak, kenapa dikali silang? Karena dia itu perbandingannya, apa namanya, kalau kayak gitu, dia berarti perbandingannya itu, apa sih, kali silang itu bertimbal balik ya? Bukan, sejajar. Karena kalau 20 cm, 20 meter kuadrat, semakin besar ini, semakin banyak juga ngebutuhin X-nya. Yang ini juga semakin luas berarti semakin butuh banyak X-nya. Jadi makanya kita kali silang. Ini tuh sama-sama soal kalau ditanya itu pekerjaan. Kayak kalau orangnya ada segini, waktunya segini, terus kalau orangnya segini, berapa nih gitu. Senilai guys, sorry, senilai. Kak, kenapa yang 24-nya jadi Y, bukan yang 2Y? Oh, aku harusnya pakai variabel lain deh. Soalnya takut jadi kelibet-libet kalau banyak variabelnya. Z gitu. Nah, gitu guys. Kak, aku belum paham kenapa 20 itu butuh X buah. Oke, kita ulang lagi ya. Nih, gini guys. Tadi katanya ada satu orang nih, dia ngebutuhin tembok yang luasnya 20 meter kuadrat. Misal ini temboknya 20 meter kuadrat. Kan? Nah, temboknya 20 meter kuadrat. Dia ketebalannya itu Y. Nah, di sebanyak ini nih, di tembok ini tuh, itu adanya ada dibutuhin X batu bata. X-nya berapa? Nggak ada yang tahu. Misal bisa jadi X-nya 1000, X-nya 100, X-nya 20.000, X-nya 91. Nggak ada yang tahu. Oke, nggak ada yang tahu. Seperti apa kata Lutfi, nggak ada yang tahu. Makanya ditulisnya X aja. Nah, kalau dia minta lagi nih, misalnya si kliennya minta lagi. Tapi kali ini dia mintanya temboknya 24 meter kuadrat luasnya. Terus abis itu ketebalannya 2Y. Nah, ketebalannya 2Y nih. Berarti dia 2 kali lebih tebal ya. Nah, jadinya jadinya dia itu membutuhkan X 2 kali dari yang seharusnya. Misal kalau ketebalannya itu Y doang nih, berarti dia misal cuma butuh M batu bata gitu. Tapi karena dia mintanya kayak ditambah lagi ketebalannya 2 kalinya, berarti dia ngebutuhinnya 2M batu bata. Karena nanti bakal ada yang
Ada yang di depan sama ada yang di belakang. Jatuhnya kayak bikin 2 tembok. Gitu. Jatuhnya kayak bikin 2 tembok tapi dideketin ketebalannya. Itu maksudnya. Nah, Kak, kenapa harus dikali 2? Kenapa harus dikali 2? Karena di sini dia dibilangnya kan X-nya dia cuma minta ketebalannya Y doang. Nah, di sini kita harus samain dulu. Biar sama-sama yang ini, harus kita samain dulu. Jadi yang di sini harus ditambahin Y-nya lagi dulu. Kita samain. Jadi ketebalannya bakal sama. Gitu. Nah, nanti kalau udah ketebalannya sama, itu baru boleh digabungin. Kak, itu bukannya yang Z ya yang dikali 2. Enggak, guys. Kenapa enggak Z yang dikali 2? Karena kalau Z-nya yang dikali 2, itu nanti dari ketebalan 2Y, itu bisa jadi 4Y. Karena kan di sini Z itu batu bata yang dibutuhin ke semua ini ya. Yang di semua ini tuh dia udah Y-nya udah ada 2 gitu. Untuk biar bisa dibandingin sama yang ini, harus ada variabel yang sama. Itu yang disamain kita Y-nya aja. Jadi nih Y-nya ada 2 gitu. Makanya kalau Y-nya ada 2, kayak bikin 2 tembok, kalau di sini butuh batu bata X, berarti di tembok yang satunya lagi butuh batu bata X juga. Kak, mau nanya, kenapa kalau langsung 20XY sama dengan 24Y, 24 2Y, bisa nggak? Nggak bisa, guys. Kenapa? Karena belum bisa itu. Karena ini kan Y-nya masih beda ya. Kalian harus nyamain dulu biar nggak mempermudah kalian nanti ngejawab soalnya. Ngejawab soalnya, sorry. Kayak gitu. Paham nggak? Udah kok jadi kayak belibet-belibet gitu ya ngomongnya ya. Sorry guys. Kan 20-nya nggak dikali 2 juga. Enggak. Kenapa? Karena kalau 20 ini kan dia di sini ya. Kalau kita kali 2 berarti nanti jadinya 40. Nggak usah guys, nggak usah dikali 2. Gitu. Karena yang berubah, yang variabel yang berubah tuh Y. Kalau ini kan konstanta nih. Konstanta selalu tetap. Ada yang mau ditanya lagi? Mantap, paham, Kak. Oke. Thank you, guys. Ada yang masih bingung lagi nggak? Aku jadi gini nih. Jadi ngeblank. Minum dulu. Nggak apa-apa, MT. Namanya nggak MJ. Mary Jane. MJ, my MJ. Call me up when you up. Oke. Nggak paham. Kamu nanti itu aja deh, apa namanya, DM Twitter aku, nanti aku bikinin video buat kamu. Oke? Kak, boleh nggak kalau pakainya 20Y per X sama 24, 20Y per X, 24, 2Y per 2. Duanya dari, oh bisa kalau kayak gitu, kalau kamu mau kayak gitu. Banyak cara menuju Roma, jadi kalau kalian nemu cara yang lebih mudah, itu juga boleh dipakai. Kak, itu tadi namanya senilai apa berbalik nilai? Senilai, guys, karena kalau ininya mau naik, kalau ininya naik, ini juga pasti naik, gitu. Sorry, kalau ininya naik, juga ini pasti naik, gitu. Kalau ininya naik, ini pasti naik, dan X-nya juga pasti naik. Jadi, artinya senilai. Oke? Karena, karena udah jam segini, kita latihan soalnya sampai sini dulu ya. Nanti kalau ada soal lagi, aku bakal bahas lagi. Kalau nanti kan ada bakal ada kelas-kelas lagi. Aku sih niatnya mau bikin kelas tiap minggu, niatnya, insya Allah. Jadi tiap minggu, amin. Halo KL cantik banget, oh my god, makasih guys. Nah, sorry banget hari ini tunggu dulu, jangan leave dulu. Aku pengen ngumumin yang menang. Yang menang giveaway kali ini. Oke.
Sorry guys, kali ini kalau aku agak AFK ya bahasanya ya, agak AFK pas lagi ngerjain soal karena agak ngeblank gitu. Maaf ya guys. BTW jangan lupa isi itu ya. Isi Google Form-nya karena bakal benar-benar mean so much to me banget buat kalian ngisi Google Form-nya. Dan buat yang menang hari ini adalah, itu orang masih ada nggak ya? Yang menang ada 2 orang. Jing, kita deg-degan dulu, deg-degan. Nanti aku share recordnya. Jadi yang menang kali ini adalah selamat kongres buat yang namanya Yim. Mana yang Yim? Tuh Yim, KL, kelas selanjutnya kapan? Kongres buat Yim sama buat Kela. Udah ngedapetin giveaway kali ini. Nanti kamu itu ya, Enggak, Yim sama Kela. Sorry. Yim sama Kela. Tadi mana sih namanya? Kela panjang deh yang game-game itu. Kela Maba Pesi. Game. Ya, kamu. Ya, pokoknya Yim sama Kela nanti itu ya DM aku. Oke. Kalau buat nanya-nanya boleh banget di chat. Thank you banget. Udah masuk kelas aku. Please minta tolong buat isi Google Form-nya ya, guys. Maafin kalau masih banyak yang kurang. Semoga kedepannya aku bisa sering-sering bikin kelas, gak AFK tiba-tiba hilang dari Agustus sampai sekarang. Itu guys, Google Form-nya. Thank you ya guys semuanya udah join PK kali ini. Thank you.